Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah nasihat yang Mr. Zack yakini ya, bahwa jangan bercanda atau bermain-main dengan kematian. Jangan mudah membercandakan hal-hal yang terkait dengan kematian, karena hidup mati itu adalah rahasia misteri ilahi gitu ya. Hak mutlak dari sang pemberi hidup. Mungkin teman-teman pernah ingat ya cerita beberapa tahun yang lalu di media sosial yang sempat viral. Ada sekelompok anak muda gitu yang naik kendaraan, kemudian mereka dengan media sosialnya membuat semacam konten gitu, dan ada salah seorang di antara mereka mengatakan, mari ngene gawekno konten aku tabrakan, setelah ini buatlah konten aku tabrakan. Jadi apa yang dia bercandakan ternyata seperti doa dan menjadi sebuah kenyataan ya. Ada tabrakan antara kendaraan yang dia naiki dengan bis antar kota, antar provinsi di Jawa Timur ya. Ada 4 atau berapa yang meninggal dunia. Jadi intinya tidak boleh untuk membercandakan hal-hal yang terkait dengan kematian. Kisah ini juga kurang lebih mirip dengan itu gitu ya. Sebutlah ada 2 orang sahabat ini ya, sebutlah namanya Mas Beni dan Mas Beno ya, nama samaran. Kisah ini terjadi jauh sebelum ada yang namanya media sosial untuk mendekatkan teman-teman yang sudah tersebar. Belum ada media sosial seperti saat ini, seperti Instagram atau WhatsApp atau apapun itu ya. Mas Beni dan Mas Beno ini adalah kawan karib, kawan dekat, partner in crime ya. Dan mereka ini benar-benar walaupun orang lain tidak ada hubungan saudara, tapi mereka benar-benar akrab seperti saudara. Apapun yang mereka lakukan ini boleh dibilang hal-hal yang bersifat konyol gitu ya, konyol atau hal-hal yang mungkin dianggap membahayakan, seperti misalkan naik motor kemudian dijampingkan gitu ya, roda diangkat, melakukan hal-hal yang boleh dibilang tidak sopan atau dianggap mengganggu pada waktu itu. Tapi sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan mampir, yang sudah berkenan mendengarkan, yang sudah mendukung dengan like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Nah, Mas Beno dan Mas Beni ini selalu melakukan hal-hal yang membahayakan lah, seperti balapan tengah malam, kemudian hal-hal yang memacu adrenalin lah ya. Sampai pada suatu ketika mereka ini mau melakukan suatu kegiatan yang boleh dibilang mungkin dianggap melanggar hukum gitu ya. Menurut narasumber ini, Mas Beno dan Mas Beni ini sempat bercanda gitu ya. Sopo sing mati dhisik engko ngabari. Siapa yang mati lebih dahulu tolong nanti ngabari. Ya, mereka berdua ketawa ya, Oke, singkat cerita, karena mereka kan teman sekolah gitu ya, teman sekolah. Setelah lulus sekolah, kemudian lulus dari sekolah ini, lepas dengan kesibukan atau keluarga masing-masing. Mas Beni ini ya, Mas Beni yang bercerita kepada narasumber dan narasumber bercerita kepada Mr. Zack. Mas Beni itu mungkin sudah lupa dengan apa yang pernah dibercandakan oleh
mereka berdua ya, antara Beni dan Beno ini. Sopo sing mati dhisik tulung ngabari sambil ketawa ya, sambil ketawa ngewakak gitu ya. Oke, manusia terus hidup, umur terus bertambah, tapi umur juga ada batasnya. Nah, sampai suatu ketika ya, Mas Beni ini dalam mencari nafkah ini kadang dia pulang kerja dini hari, dan kadang ini dia berangkat kerja itu dini hari, dan rumahnya itu boleh dibilang di dalam perkampungan yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 ya. Pada waktu itu dini hari jam 3 gitu, Mas Beni sedang bersiap untuk berangkat kerja, karena memang kadang harus pulang dini hari dan kadang harus berangkat dini hari. Ketika sudah siap-siap gitu, pintu rumahnya Mas Beni ini diketok sama orang ya, diketok tok 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 tok, diketok tok tok tok. Nah, Mas Beni ini ya kaget juga heran gitu. Tidak biasanya ya orang bertamu itu dini hari, tengah malam, dini hari, di atas jam 10 aja sudah dianggap nggak apa ya, tidak sopan atau tidak semestinya bertamu di atas jam 10. Karena dipikir ini penting ya, dibukakanlah sama Mas Beni. Begitu Mas Beni buka pintu, ternyata di depan pintu itu adalah Mas Beno. Nah, Mas Beno itu di depan pintu dengan wajah yang datar gitu ya. Mas Beni ini karena saking senangnya bertemu dengan sahabat lamanya Mas Beno, Mas Beni ini sampai lupa bahwa kok bisa tahu alamat saya dari mana gitu. Apakah tanya orang, apakah dari mana gitu, karena kebetulan antara tempat dulu sekolah dengan tempat bekerjanya Mas Beni ini beda kota, bahkan beda provinsi gitu. Mas Beni menawari Mas Beno masuk gitu ya, ayo Ben, kita masuk Ben ya, kita ngobrol-ngobrol lah gitu. Dan apa-apa lah, aku tak berangkat lebih telat gitu ya. Tapi Mas Beno ini cuman bilang, wes yo, aku wis tekan kene, aku ngabari gitu. Sudah ya, aku sudah sampai sini, aku sudah ngabari gitu. Nah, Mas Beno ini hendak pulang gitu ya, hendak kembali ke jalan besar. Mas Beno ini menahan ya, Mas Beno, Mas Beno jangan pulang, kita di sini aja ya, tak bikinin kopi atau apa gitu. Mas Beni ngelihat di depan rumah nggak ada kendaraan, nggak ada motor. Nah, karena lokasi rumah tinggal Mas Beni ini kan tadi di dalam boleh dibilang dalam perkampungan yang tidak bisa dilewati roda 4 ya. Pikirnya Mas Beno itu pakai kendaraan, pakai mobil parkir di jalan besar, masuk jalan kaki ke dalam gang, atau bisa jadi naik angkutan umum, naik taksi, kemudian jalan kaki. Diajak masuk tuh nggak mau gitu ya, diajak masuk nggak mau gitu. Nah, kira-kira jam setengah 4 ya, setengah 4 sampai jam 4 gitu. Mas Beno ini pengen buru-buru ya, aku wis tekan kene, aku wis dienteni, aku mau ngabari tok. Wis yo, aku wis ditunggu. Aku sudah sampai sini, aku sudah ditunggu, sudah dijemput, aku ngabari. Nah, ditahan gitu kan. Akhirnya Mas Beno ini pokoknya dengan sedikit bicara cuman bilang aku wis dienteni, ya sudah ditunggu, dia pergi dengan bertepatan dengan pada waktu itu kalau sebelum subuh itu di daerah-daerah tertentu itu ada semacam kayak pembacaan ayat-ayat suci dari masjid ya. Jadi belum masuk subuh, tapi ada semacam kayak apa sih nama istilahnya, saya jadi lupa itu ya. Ada azan pertama atau sholawatan pertama sebelum azan subuh yang asli itu. Dengan bertepatan dengan itu Mas Beno itu balik badan dan kemudian seperti jalan dengan cepat. Nah, Mas Beni ini agak terlambat karena dia harus pakai sandal dulu gitu kan dia di dalam rumah, sedangkan Mas Beno kan di teras belum masuk gitu ya. Dia cari-cari sandal, dikejar itu tidak ada. Mas Beno sudah tidak ada gitu, tidak ada sama sekali, tidak ada orang. Harusnya kalau logikanya kalau
di dalam gang itu masih terdengar lah suara tapak kaki atau bisa terkejar lah. Oke, karena dianggap aneh gitu ya, Mas Ben ini sudah sempat curiga, tapi curiganya dia baru ngeh ya, ini kok tahu alamat saya dari mana gitu. Karena dari kuliah, dari sekolah dulu sampai kerja itu udah pindah kota, beda provinsi, kemudian tahu alamat sini dari mana, dia kesini naik apa, itu baru terpikir setelah Mas Beno itu nggak ada. Kemudian singkat cerita gitu ya, Mas Beni berangkat kerja seperti biasa. Ketika di tempat kerja itu kan, di tempat kerja itu kan biasanya ada disediakan oleh kantor itu tempat untuk makan siang gitu ya. Nah, ketika makan siang ini Mas Beni ini melihat TV gitu ya, dan di situ ada berita kecelakaan, bahwa ada kecelakaan yang naas dan menewaskan banyak penumpangnya. Mas Beni belum ngeh gitu sampai ketika dia pulang ke rumah, kemudian mulai melihat di TV dan membaca berita keesokan harinya. Dari data-data korban yang disebutkan oleh media televisi atau di koran itu ada nama orang yang dia kenal ya. Ini kok seperti saya kenal gitu. Apakah ini Beno temen yang dulu gitu? Karena kecelakaannya memang terjadi dini hari, kurang lebih ketika sama jamnya dengan pintu rumah Mas Beni diketok-ketok oleh Mas Beno. Setelah diperhatikan namanya dan mulai telepon ya, zaman dulu belum ada telepon HP tapi ada telepon rumah, telepon ke teman-teman yang masih ada daftar kontak di buku telepon. Ternyata memang yang meninggal adalah Mas Beno, meninggal karena kecelakaan. Jadi Mas Beni baru kemudian ingat bercandanya dulu gitu ya, sopo sing mati dhisik kudu ngabari. Berarti si Beno ini datang ke situ hanya menyempatkan ya untuk menepati janjinya atau menepati bercandanya, siapa yang mati dulu ngabari. Dia ngabari bestinya, dia ngabari sahabatnya kalau dia sudah ditunggu. Ya mungkin yang dikatakan sudah ditunggu itu mungkin ditunggu oleh ya apalah, semacam apa ya, dapat disamakan sebagai utusan Allah untuk menyebut Mas Beno kembali ke alam kelanggengan ya. Bahwa alam bisawab, sekali lagi tidak bijak kita bercanda tentang maut ya, karena maut adalah mutlak milik Sang Pencipta. Baik, demikian kisah untuk malam hari ini. Sebelum Mutazek Pendengar Horor undur diri, sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Mutazek undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.